Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Wiranti dengan NIM A1C223068, Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu definisi gangguan tidur insomnia. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi insomnia, jenis-jenis insomnia, penyebab insomnia, gejala insomnia, dampak negatif insomnia, pencegahan, dan pengobatan insomnia. Yang pertama, definisi insomnia. Apa sih itu insomnia? Insomnia yaitu adalah kondisi ketika seseorang mengalami sulit tidur atau butuh waktu yang lama untuk bisa tidur. Kondisi lain yang bisa dialami adalah Anda terbangun di malam hari dan tidak bisa tidur kembali. Kondisi ini tertentu akan berdampak pada aktivitas Anda keesokan harinya, seperti menurunnya produktivitas kerja. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis insomnia. Adapun jenis-jenis yang akan saya bahas kali ini yaitu insomnia akut dan insomnia kronis. Insomnia akut adalah jenis insomnia yang berlangsung singkat, biasanya kurang dari 3 bulan. Ini seringkali terjadi sebagai respon terhadap peristiwa stresor atau perubahan dalam kehidupan seperti masalah pekerjaan, perubahan waktu zona, atau kehilangan orang yang dicintai. Sedangkan insomnia kronis adalah jenis insomnia yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti gangguan tidur kronis, masalah kesehatan mental, atau kebiasaan tidur yang buruk. Berikutnya beberapa penyebab insomnia. Adapun beberapa penyebab insomnia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, stres. Stres akibat masalah pekerjaan, kehidupan pribadi, atau peristiwa hidup yang sulit dapat menjadi penyebab utama insomnia. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan yang berhubungan dengan perasaan cemas, tegang, atau gelisah dapat mengganggu tidur. Kecemasan sosial, kecemasan kesehatan, atau kecemasan umum dapat menjadi pemicu insomnia. Yang ketiga, depresi. Orang dengan depresi cenderung mengalami gangguan tidur termasuk insomnia. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat, kebiasaan tidur yang buruk seperti tidur siang, terlalu lama, konsumsi alkohol atau kafein berlebihan, serta merokok dapat mengganggu tidur malam. Yang kelima, penggunaan teknologi. Penggunaan ponsel, tablet, komputer sebelum tidur, terutama jika digunakan untuk aktivitas yang merangsang otak, dapat mempengaruhi kualitas tidur. Berikutnya yaitu gejala. Adapun beberapa gejala yang dialami yaitu kesulitan tidur atau masalah memulai tidur, bangun tengah malam, terbangun terlalu awal, ketidakpuasan tidur, kesulitan konsentrasi, kesulitan dalam kinerja sehari-hari, mood yang buruk, penurunan kinerja pekerjaan sekolah, gangguan fisik. Selanjutnya yaitu dampak negatif insomnia. Adapun beberapa dampak insomnia yaitu yang pertama, gangguan kesehatan mental. Yang kedua, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, masalah fisik. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, penurunan produktivitas. Yang ketujuh, pengaruh sosial. Yang kedelapan, penurunan kualitas hidup. Berikut adalah cara mencegah dan mengobati insomnia. Pencegahan dan pengobatan insomnia dapat melibatkan beberapa strategi, baik perubahan gaya hidup maupun bantuan medis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu. Pencegahan insomnia. Yang pertama, atur jadwal tidur tetap. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan pada akhir pekan. Yang kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga secara teratur, tetapi hindari olahraga terlalu berat dengan waktu tidur. Yang ketiga, hindari makanan berat sebelum tidur. Jangan makan makanan berat atau pedas sebelum tidur dan batasi asupan cairan di malam hari. Yang keempat, hindari paparan layar. Hindari layar komputer, ponsel, atau televisi sebelum tidur karena cahaya biru dapat mengganggu tidur. Yang kelima, relaksasi. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga untuk meredahkan stres dan kecemasan. Selain pencegahan, ada juga pengobatan insomnia yang bisa dilakukan. Yang pertama, terapi kognitif.
Terapi perilaku kognitif atau CBT dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pikiran dan perilaku berkontribusi terhadap insomnia. Yang kedua, obat tidur. Dokter dapat meresepkan obat tidur dalam situasi tertentu, namun obat tidur harus digunakan dengan hati-hati dan hanya sesuai petunjuk dokter. Yang ketiga, terapi suara. Mendengarkan suara-suara alam atau musik yang menenangkan sebelum tidur bisa membantu. Yang keempat, terapi cahaya. Terapi cahaya dapat membantu mengatur ritme sirkadian berguna dalam penanganan insomnia terkait perubahan zona waktu. Yang kelima, perawatan medis. Jika insomnia disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti nyeri kronis, perawatan kondisi dasar juga dapat membantu. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau spesialis tidur jika Anda menderita insomnia yang persisten. Mereka dapat membantu menentukan penyebab insomnia dan meresepkan perawatan yang sesuai. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai definisi dan gangguan tidur insomnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.